Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali membaringkan tubuh kita lagi untuk beristirahat di sepanjang malam. Dan hari ini adalah hari Sabtu, 4 Mei 2024. Saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki waktu yang free hari ini bagi yang bekerja karena tidak bekerja, dan bisa spend time dengan keluarga, dengan orang yang kita kasihi. Dan sebelum saudara tidur, untuk menutup hari Sabtu ini dan bersiap untuk beribadah esok hari di gereja kita masing-masing, saya membagikan renungan malam untuk menemani tidur saudara. Sangat baik sekali saudara memenuhi hati dan pikiran saudara dengan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Dan hari ini saya beri judul menjadi mitra Tuhan dalam memberitakan Injil, yang diambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-14. Ini adalah ayat penginjilan yang sangat-sangat terkenal. Saya berharap Bapak Ibu bisa menghafalkannya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini adalah ayat yang memotivasi kita kembali untuk memberitakan Injil. Dalam renungan malam kemarin saya sudah menyinggung bagaimana tuaian itu sudah tersedia dan banyak sekali, namun pekerja-pekerjanya masih kurang. Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita semua rajin dan mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam pemberitaan Injil, kita adalah mitranya Tuhan yang harus bergerak untuk menyampaikan berita kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Dan berita Injil itu, produk akhirnya adalah seseorang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelum produk akhir ini terjadi dan dimiliki oleh orang itu dan mereka menjadi percaya, mesti ada dulu orang yang memberitakan. Bagaimana orang itu bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Itu ayat firman Tuhan. Ya, jadi kita semua ini punya bagian masing-masing. Ada yang mengutus, ada yang memberitakan, namun kita semua adalah mitra Allah untuk memberitakan Injil. Nanti ayat 15 itu dilanjutkan, dan bagaimana mereka dapat memberitakan Injil, memberitakannya jika mereka tidak diutus. Sama seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, gospel, euangelion dalam bahasa Yunani, yang artinya berita sukacita bahwa Mesias Juru Selamat sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga, menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan semua itu dimulai saat seseorang diutus untuk memberitakan Injil. Dan yang mengutusnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mau orang lain itu diselamatkan, mari jadi mitra Tuhan Yesus dengan berbagai macam media yang saudara bisa pakai untuk memberitakan Injil. Saudara bisa menggunakan sosial media, saudara bisa berdoa, saudara bisa angkat telepon, hubungi orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mulai bagikan kabar baik. Lingkungan pekerjaan kita adalah ladang yang sangat baik untuk kita bisa memberitakan Injil. Jangan berdiam diri dan uncang-uncang kaki tanpa melakukan apa-apa. Berita keselamatan yang sudah saudara terima, kabar baik yang sudah masuk ke dalam diri saudara, harus saudara lanjutkan kepada orang lain, sehingga orang lain pun hidup dan diselamatkan untuk Kristus Tuhan kita. Tidak ada mungkin orang bisa percaya kalau dia tidak mendengar. Tidak ada mungkin orang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan kepadanya. Dan kalau tidak ada yang bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Jadi semua itu punya porsi dan tugas masing-masing untuk kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan, maka Tuhan menyatakan kita anak-anak yang setia dan mau ambil bagian dalam beban pelayanan Injil ini. Oh, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya percaya kalau saudara menerima kabar baik, saudara mau cepat-cepat pulang dan membagikan kabar baik itu kepada orang lain.
Jangankan itu, kalau saudara tahu ada diskon di satu toko 70-80%, saudara pasti post di sosial media, kasih tahu teman-teman, ayo hari ini shopping karena ada diskon yang besar. Demikian juga dengan berita Injil, kita harus sampaikan kepada orang dunia, ayo mari, ada juru selamat yang sudah mati bangkit menyelamatkan manusia dari dosa, dan juru selamat itu bernama Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita lakukan, memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi untuk kita rajin memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Kristus memenuhi hati kita, damai sejahtera Kristus diam di dalam pikiran kita, dan sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Shalom.